tes. Udah. Oke, halo semua. Jadi ini gue bakal bahas chapter 24, analisis kedua. Chapter 24 ini kita mau measuring the cost of living. Cost of living itu biaya hidup. Biaya hidup itu simpelnya ya biaya untuk kalian hidup, tapi secara real. Cara ngitungnya gimana? Nah, nanti kita bahas ya. Oh iya, di sini tuh ada 2 chapter aslinya di BPT, 24 dan 25. Tapi gue bakal bahas yang khusus 24 doang, karena 25 belum dibahas banyaknya. Nanti gue bakal ngebagi jadi 2 hal. Yang pertama, gue bakal ngebahas CPI atau Consumer Price Index secara umum, secara general. Yang kedua, ini correcting variables for inflation, maksudnya kegunaan dari CPI itu buat apa aja. Nanti yang kedua itu bakal bahas itu. Jadi langsung aja lanjut. Nah, CPI itu apa? CPI itu kalau di Indonesia bahasanya Indeks Harga Konsumen atau IHK. Jadi kalau kalian nyari di BPS, nyarinya IHK ini. CPI ini nggak ada. Meskipun kalau kalian nyari CPI Indonesia BPS, nah itu nemu juga. Tapi nama aslinya itu IHK. Ini apa? Itu ada ukuran. Ukuran berarti maksudnya itu dia dalam satuan indeks. Jadi yaitu mengukur dari keseluruhan biaya barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Jadi ya anggapannya itu adalah biaya. Bukan harga, bukan quantity, tapi biaya. Ya ini ukurnya gimana? Dia pakai cara yang namanya itu basket. Basket ini intinya dia mau nge-weighted suatu barang berdasarkan konsumen itu lebih suka yang mana atau lebih mementingkan barang yang mana. Misalkan nih, nanti di contoh selanjutnya itu contohnya itu adalah hotdog dan hamburger. Nah, buat misalkan ini sebenarnya agak kebalik sih hotdognya tadi. Misalkan ini kita 1 dan 2 ini gue campur ya. Misalkan harga dari hotdog ini burger itu harga hotdog lebih dia lebih murah. Misalkan dia harganya cuma 10, sedangkan burger harganya dia 20. Nah di sini anggap aja hotdog dan burger itu adalah barang substitusi, yang berarti si konsumen bakal membeli lebih banyak hotdog daripada hamburger. Jadi dia kuantitinya itu dia lebih banyak. Misalkan konsumen jadi membeli 6. Nah, burger ini karena harganya lebih mahal daripada hotdog, dia konsumen cuma beli 4. Soal ini. Nah, BPS itu melihat kebiasaan, ya, melihat perilaku dari konsumen berdasarkan kuantiti yang dibeli ini. Jadi kalau kuantitinya si hotdog ini lebih besar daripada burger, maka BPS itu bakal nge-weighted hotdog lebih tinggi daripada si burger. Jadi misalkan di sini dia nge-weighted jadi 8. Dia weighted cuma misalkan 5. Gitu ya. Jadi weighted itu dia buat basket ya. Ini basket atau weighted. Nah, baru nanti BPS itu bakal ngukur cost-nya. Basket cost-nya berdasarkan harga dan weighted-nya. Jadi ngitungnya bukan berdasarkan quantity ya. Ini quantity nggak bakal dibahas nanti, tapi ini sebagai base buat nentuin weight biasanya. Jadi buat nentuin cost-nya, itu paling ngitung 10 kali 8 ditambah 20 kali 5. Berapa? 80, 100, 180. Nah, ini CPI di tahun ini berdasarkan khusus buat hotdog dan burger. Nih. Nah, habis itu, ini bukan CPI, ini basket cost. Beda ya, basket cost dengan CPI beda. Baru setelah nentuin basket cost, kita harus nentuin base-nya buat nentuin CPI. Jadi CPI ini nanti dibagi berdasarkan base-nya. Base itu tahun dasar. Jadi kalau di Indonesia biasanya tahun dasarnya itu dia 2000.
kalau di BPS kalau kalian lihat, atau enggak 2010. Tentunya kalau BPS itu biasanya berdasarkan event tertentu atau dia tuh harganya atau indikator perekonomiannya itu masih konsisten atau dia nggak parah gitu. Misalkan kalau ada inflasi misalkan tahun 97, tahun 2008 itu BPS nggak bakal ngambil tahun yang inflasi sebagai tahun dasar karena ntar jadi hancur gitu depannya. Jadi tapi alasan utamanya 2000 dan 2010 dipakai BPS setahu gue itu karena adanya sensus. Ini penting nggak penting sih? Ini ada sensus. Jadi sensus kan setiap 10 tahun sekali. Jadi dia tentunya berdasarkan adanya event sensus itu. Tapi kalau di PE, kalian nanti di soalnya itu nggak mesti 2000, nggak mesti 2010, tentunya itu bebas. Jadi bisa aja 2016, bisa aja 2015, terserah dosennya. Nah, terus jadi CPI rumusnya PN kali Q0. PN itu berarti harga di tahun ini dikali Q di tahun dasar. Q ini anggap aja W ya, ini bukan Q sih, tapi W. Weightednya atau basketnya. Ini juga W. Nah, jadi tentunya P tahun ini dikali Q di tahun dasar. Karena dia pakai fixed basket. Jadi dia bukan pakai Qn, tapi pakai Q0 nanti. Habis itu, kalau udah ketemu CPI-nya, baru kita bisa nentuin inflasi. Jadi inflasi ini didapatkan dari CPI. Jadi CPI itu bukan inflasi, tapi CPI itu dia indeks untuk mengukur inflasi. Beda ya. Kita lanjut contoh aja biar lebih jelas. Misalnya nih, nah di sini harga dari hotdog itu lebih murah kan daripada hamburger. Jadi si BBS itu membuat indeks basket yang lebih tinggi untuk hotdog daripada yang hamburger. Jadi ini hotdognya 4, hamburgernya 2. Price-nya di sini lebih murah terus kan hotdognya. Nah, baru di sini kita bisa ngitung cost-nya. Jadi cost of the basket buat setiap tahun. Jadi 2016 ya udah kita ngalihin price 2016 dikali dengan basketnya. Jadi basket itu pasti pakai yang di tahun dasar. Jadi ini basket buat tahun 2016 harusnya. Nah, tahun 2016. Jadi dia pakai key yang tahun 2016 terus. Jadi kalau 2018 ya udah 3 kali 4 ditambah 4 kali 2. Jadinya 20. Kalau udah, baru kita nentuin CPI-nya. CPI itu tadi kan CPI itu PN dikali Q0 dibagi P0 kali Q0 kan. Nah ini kalau kalian lihat, simpelnya tuh PN kali 0 itu CPI di tahun N dibagi CPI di tahun dasar. Simpelnya kayak gitu. Jadi misal kalian ngitung yang 2017 nih. Jadi udah CPI di tahun 2017 dibagi CPI tahun 2016. Karena 2016 ini dia sebagai base year. Gitu ya. Jadi ini berarti 14 bagi 8. Nah, kalau udah baru kita nentuin inflasi. Jadi ini CPI itu biasanya angkanya ratusan dan base-nya itu biasanya 100. Bisa nggak di bawah 100? Bisa. Kalau misal nanti harganya itu lebih murah daripada yang base year. Misalkan di sini harganya 6. 2017 juga harganya berubah. Di sini 6. Jadi 6/8 kali 100 pasti ntar di bawah 100 kan hasilnya. Itu bisa aja. Jadi namanya nanti deflasi. Jadi deflasi. Jadi di sini simpelnya base-nya itu pasti 100. Jadi banding terhadap 100. Dari 175 dia dikurangi 100. Tapi hati-hati buat nentuin inflasi itu dibandingin dengan tahun sebelumnya.
Jadi kalau kalian ngitung inflasi tahun 2018, maka dia 250 dikurangi 105, bukan dikurangi 100. Jadi T-1 ya, bukan dikurangi dengan base year, tapi dikurangi dengan tahun sebelumnya. Hati-hati di sini. Karena di ujian biasanya di sini banyak yang salah. Jadi udah, ini inflasinya 75%. Ini inflasinya 43% berdasarkan tahun sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini permasalahan dari CPI. Ini jadi ada 3 masalah utama dari CPI. Ini ada banyak, tapi umumnya biasanya ada 3. Yang pertama, substitution bias. Gue lupa jelasin gimana. Oke, jadi tuh simpel ya. Seiring waktu, harga-harga kan dia nggak mungkin tetap kan. Mostly itu naik. Ada yang turun, tapi mostly naik harga barang. Dari tahun-tahun mostly naik. Nah, tapi di sini beberapa harga itu bakal naik lebih cepat daripada yang lain. Jadi konsumen di sini dia menanggapi perubahan harga yang berbeda ini dengan dia membeli lebih sedikit barang yang harganya meningkat dalam jumlah yang relatif besar, dan dengan membeli lebih banyak barang yang harganya turun. Jadi dia, kalau harganya meningkat, dia beli lebih sedikit barang itu kan. Dan kalau harganya turun, maka dia beli lebih banyak barang itu. Jadi kayak sebaliknya. Ya itu hukum price demand biasa. Nah, CPI di sini dia melewatkan adanya substitusi ini. Kan dia masih menggunakan perhitungan untuk fixed basket. Jadi dia masih menghitung barang yang harganya meningkat. Jadi di sini CPI dia melebih-lebihkan cost of living. Bingung nggak? Gue kasih contoh deh. Juga bingung. Udah. Contohnya misalkan tahun ini contohnya teh dan kopi ya. Teh dan kopi kan barang substitusi. Misalkan ini teh, kopi, miring sih. Kopi. Nah, misalkan harga teh di tahun 2015, tahun 2015 itu dia lebih murah misalkan. 10 deh ya. Ini kopi lebih mahal, 20. Akibatnya apa? Konsumen membeli lebih banyak teh kan daripada kopi. Jadi anggap aja ini dia beli anggap aja 10. Ini dia beli 8. Nah, akibatnya apa? BPS dia ngasih weight yang lebih tinggi kan buat si teh, karena konsumen membeli lebih banyak teh yang sebelumnya gue jelasin. Jadi weight-nya yang teh itu lebih banyak. Misalkan weight-nya di sini dia jadi 6. Ini 4. Ini. Nah, terus di tahun selanjutnya, ini 2016 ya. 2016. Misalkan di sini ini teh, kopi. Tiba-tiba di tahun 2016, si teh ini ternyata harganya meningkat drastis karena adanya bahan baku yang lebih mahal misalkan. Atau bahan bakunya apa. Misalkan dia jadi 15. Kopi ini jadi 12, dia turun drastis sebaliknya gitu. Akibatnya apa? Konsumen, ini P ya, ini Q, ini P, ini ya P. Akibatnya konsumen dia mensubstitusi barang yang harganya lebih murah. Jadi dia membeli lebih banyak kopi daripada teh. Kan di sini jadi 12. Di sini teh yang awalnya dia beli 10, kan jadi kebalikannya, kan jadi 8. Gitu. Akibatnya wasted-nya harusnya
wasted yang dibuat BPS itu dia membuat wasted baru harusnya. Tapi enggak kan? Di sini dia pasti pakai wasted yang tahun dasar. Karena wasted itu dia nggak berubah-ubah. Pakai yang 0 terus. Ntar cek lagi ya yang di sebelumnya. Jadi kalau BPS itu ngitung, ini with CPI yang asli ya. CPI yang BPS. BPS itu pasti ngitungnya 10 dikali 6 ditambah 20 kali 4. Sorry. Dia kalau ngitung CPI BPS tahun 2016. Sini. Nah, dia pasti pakai harga di tahun 16 dikali dengan wasted di tahun dasar kan. Tahun dasarnya 2015, ini base year. 15 kali 6 berapa tuh? 15 kali 6, 15 kali 6. 60, 90 ya? 90 ditambah 12 kali 4. Berapa tuh? 48. Berapa nih jadi? 8, 138 kan? Nah ini CPI dari BPS. Dia melihat perubahan substitusi di sini. Tapi aslinya kalau kita lihat, kalau dia berubah, nggak meningkat secara proporsional, dia di sini harusnya wasted-nya yang T. Harusnya dia lebih kecil sekarang. Misalkan di sini dia cuma jadi 4. Di sini dia jadi 6, kebalikannya. Kan key-nya si kopi lebih tinggi kan daripada teh. Jadi dia dianggap BPS lebih penting. Jadi 6. Nah, kalau kita ngitung berdasarkan CPI yang asli, berdasarkan weighted yang baru di tahun 2016, maka harusnya itu 15 kali 4. Jadi 60 kan? Ditambah 12 kali 6. Kalau 72. Berarti ini 132 ya? Nah, di sini kalau kalian lihat CPI di tahun 2016 berdasarkan BPS itu lebih tinggi daripada CPI yang harusnya pakai weighted yang baru. Di 138 dia lebih dari 132 kan? Yang asli BPS. Pada akhirnya karena BPS itu pakai yang namanya fixed basket, maka dia jadi melebih-lebihkan CPI itu. Aslinya 132 karena ada substitusi harga. Tapi dihitungnya tetap pakai fixed basket, jadinya 138. Ini gitu ya. Harusnya ada paham sih sampai sini. Nah, oke. Terus yang kedua, itu ada masalah introduction of new goods. Jadi maksudnya di sini pengenalan barang baru yang dia itu intinya meningkatkan variasinya. Maksudnya gimana? Jadi konsumen di sini dia menemukan produk yang dia tuh lebih banyak memenuhi kebutuhan mereka. Akibatnya di sini uang konsumen setiap rupiahnya itu menjadi lebih berharga karena dia dapat membeli barang yang lebih efisien. Nah, CPI itu dia nggak ngurus soal hal ini, efek ini. Karena dia tetap sama, dia pakai fixed basket yang tetap. Jadi dia lebih-lebihkan cost of living. Contohnya, Aqua dan Ades. Apa yang Aqua dan Ades? Gue pakai contoh baru ya. Yang Aqua dan Ades. Itu gue pakai Aqua dan Ades tahun lalu. Contohnya, misal nih, kalian dapat voucher 1 juta untuk beli barang di H&M misalnya, dan atau beli barang ini konteksnya fashion ya, beli barang di toko A. Toko A ini jadi H&M ini toko besar dan toko A ini toko kecil. Nah, kalau misal konsumen dihadapkan oleh
dua hal kayak gini, di mana H&M ini adalah toko besar yang menyediakan lebih banyak variasinya. Karena di toko besar, pasti variasinya lebih banyak kan daripada toko A. Maka dari itu, si konsumen itu pasti dia memilih barang yang memiliki variasi yang lebih banyak daripada yang lebih sedikit. Ya wajar dong, lu kasih 1 juta. Kayak lu lebih milih ke yang H&M yang lebih banyak, lebih bagus, lebih gede daripada yang toko A. Meskipun dia di sini harganya sama-sama 1 juta. Meskipun agak nggak rasional, tapi kebanyakan manusia itu pasti memilih berdasarkan variasi yang lebih banyak, kualitasnya lebih bagus. Maka dari itu, si 1 juta ini, dia harusnya lebih berharga. 1 juta ini lebih berharga daripada 1 juta ketika dia di toko A. Nah, si CPI itu nggak ngelihat harga ini, karena dia ngitungnya berdasarkan base. Sekarang harga base. Jadi dia 1 juta berdasarkan harga base. Anggap aja ini H&M dan toko A ini sama-sama variasinya sama di tahun 2015. Jadi di tahun 2016 H&M naik gede, di variasinya lebih banyak. Nah, akibatnya si H&M itu lebih banyak dipilih daripada si toko A. Jadi istilahnya di sini dia ada progresif si H&M, si toko A-nya enggak. Oke. Nah, terus unmeasured quality change ini masalah ketiganya. Jadi dia nggak mengukur kualitas yang lebih bagus. Tidak mengukur perubahan kualitas. Jadi di sini kualitas barang itu hampir pasti itu berubah. Bisa aja berubahnya lebih bagus, bisa aja berubahnya lebih jelek. Nah, BPS di sini, ini BLS sih. Ini gue nggak tahu ya. Si BLS ini kalau di BankQ, dia tuh mencoba memperhitungkan perubahan kualitas. Tapi dia nggak bisa, tapi dapat melewatkan beberapa karena kualitas ini sulit diukur. Jadi gue ngerti dia gimana caranya dia mengukur kualitas ini. Yang jelas BLS ini dia mencoba memperhitungkan perubahan kualitas, tapi nggak bisa diukur. Contohnya nih, gimana contohnya? Mobil deh, ada depreciation dan cost. Misalnya mobil tahun 2015. Ini mobil Avanza kan? Mobil tahun 2015. Nah, di sini harganya itu lebih mahal karena kualitasnya masih bagus, mobilnya baru, mobil N. Tapi di tahun 2020 karena adanya depresiasi, maka terdapat perubahan kualitas dari mobil ini. Jadi misalkan ini mobilnya masih baru ya. Mobilnya masih baru, tapi nggak pernah dibeli. Nah, tapi di sini secara nggak langsung, karena dia adalah model lama yang nggak pernah dibeli, maka harusnya terdapat perbedaan kualitas. Nah, BPS itu nggak menghitung hal ini. Nggak menghitung perubahan kualitas ini. Begitu juga kalau misal kualitasnya berubah yang meningkat. Ya, misalkan modelnya yang 2015 itu meningkat ke 2020, misalkan mobilnya jadi lebih bagus, misalkan lebih hemat bensin, atau lebih bagus dalam hal visualnya dari 2015 ke 2020. Nah, BPS itu menyesuaikan harga barang untuk memperhitungkan perubahan kualitas. Jadi ini BPS sebagai penghitung CPI ini, sebagai badan statistik, dia mencoba menyesuaikan harga agar dia itu
menghitung harga sekeranjang yang barang dengan kualitas yang konstan. Tapi tetap aja, meskipun mereka udah berusaha, perubahan kualitas ini masih sulit diukur. Yang pada akhirnya, ujung-ujungnya dia masih melebih-lebihkan cost of living. Atau malah mengurang-urangkan cost of living. Ya sebaliknya gitu. Tergantung perubahan kualitas itu naik atau turun. Intinya dari adanya ketiga masalah ini, CPI ini memiliki masalah dalam mengukur cost of living secara tepat dan mostly melebih-lebihkan, meskipun bisa juga mengurangkan. Tapi di sini masih banyak perdebatan sih. Kalau di Mankyo itu ada perdebatan seberapa parah sih si CPI ini melebih-lebihkan. Ada yang bilang 0,5 melebihkannya, ada yang bilang 1 poin persentasenya tiap tahunnya. Gitu. Nah, tapi kalau di Mankyo biasanya tuh kalau dibandingin dengan GDP deflator, dia tuh melebih-lebihkannya 0,5% per tahunnya. Jadi di bab sebelumnya kita kan udah belajar kan ukuran lain buat menghitung tingkat harga secara keseluruhan. Intinya CPI dan GDP deflator ini persamaannya adalah tingkat harga atau price level. Atau price level namanya. Dua-duanya sama menghitung price level. Tapi kalau kita ingat-ingat PDB deflator kemarin tuh dia mencerminkan tingkat harga saat ini relatif terhadap tingkat harga pada tahun dasar. Jadi dia mengukur nominal PDB nominal. Ini review dikit ya. Bagi PDB real. Jadi di sini secara implisit yaitu mencerminkan harga saat ini dibagi dengan harga yang tahun dasar. Ini. Nah, ekonom itu biasanya melihat perbedaan dari kedua hal ini. Biasanya kedua hal ini kadang itu dapat keduanya itu bisa menyimpang gitu. Karena perbedaan utamanya di sini kalau misal CPI itu dia tuh jasa, barang dan jasa yang dibeli oleh dia dibeli oleh konsumen. Dibeli oleh konsumen. Nah, kalau ini kan dibeli oleh konsumen. Kalau ini dia, itu CPI. Balik. Terus. Sini aja deh. Setelah itu dia dibeli. Kayak yang tadi, ini definisinya CPI, dia dibeli oleh konsumen. Sedangkan si GDP deflator, itu dia adalah diproduksi di dalam negeri. Dalam negeri. Jadi perbedaannya adalah salah satunya dibeli oleh konsumen. Yang satunya diproduksi di dalam negeri dan mesti diproduksi oleh si produsen. Jadi perubahan utamanya itu kayak gitu. Makanya di sini kalau kita lihat barang impor itu masuk ke dalam CPI, tapi dia nggak masuk ke dalam GDP deflator. Misalkan nih CPI, misalkan mobil diproduksi di Jepang misalkan. Mobil diproduksi di Jepang, kalau dibeli oleh orang Indonesia, maka dia bakal masuk ke CPI. Ya. Nah, dia dibeli oleh orang Indonesia. Jadi, dia masuk ke dalam konsumsi. Tapi kalau di GDP deflator, dia nggak masuk. Karena GDP deflator ini cuma mengukur yang diproduksi dalam negeri. Karena diproduksi di Cina, dia bakal masuk ke
GDP deflator. Contoh lagi, kalau misalnya dia bentuknya capital goods atau dalam bentuk investment atau dalam bentuk I atau G, misalkan yang G ya, misalkan jalan tol nih, jalan tol diproduksi sama PT Infrastruktur apa ya, misalkan Adikarya PT buat infrastruktur kan. Nah terus si jalan tol ini dia dijual ke Kementerian PUPR kan buat ngurusin soal infrastruktur kan. Nah, jalan tol ini adalah bagian dari PDB karena dia masuk ke dalam G kan. Dia masuk ke government expenditure karena dia merupakan hal yang dibeli oleh pemerintah, dibeli oleh Kementerian PUPR. Nah, dia masuk ke GDP deflator, tapi dia nggak masuk ke dalam CPI. Kenapa? Karena jalan tol itu dibeli oleh Kementerian PUPR yang bukan konsumen pada umumnya. Jadi dia masuknya ke dalam government expenditure ini, bukan masuk ke dalam konsumsi. Jadi dia muncul ke GDP deflator, tapi nggak muncul ke dalam CPI. Intinya di sini ada barang-barang yang dia masuk ke dalam CPI, tapi nggak masuk ke dalam GDP deflator, dan sebaliknya. Tergantung dari jenis barangnya apa. Meskipun ada juga barang yang masuk ke keduanya. Ada barang yang masuk ke dua-duanya. Bisa masuk ke CPI, bisa masuk ke GDP deflator. Dan di sini perbedaannya, kalau CPI dia fixed basket, kalau GDP deflator dia basket of current produce. Jadi dia di tahun yang sekarang. Kalau di sini dia fix. Ini perbedaan keduanya. Jadi perbedaan pertama tadi dibeli konsumen dan diproduksi dalam negeri. Perbedaan keduanya antara fixed basket dan current basket. Gitu ya. Nah, meskipun ada perbedaan kayak gini, biasanya si CPI ini dia nilainya lebih tinggi daripada GDP deflator. Ini kayak gitu. Bentar, karena apa ya? Gue gak lupa karena apa, tapi yang jelas CPI ini yang karena ada ketiga kelemahan tadi, sebenarnya GDP deflator juga ada kelemahan, tapi kelemahannya CPI itu melebih-lebihkan cost of living, yang pada akhirnya dia lebih tinggi daripada GDP deflator. Dia kayak gitu. Jadi dia overseas inflation. Jadi GDP deflator itu bukan inflasi ya. GDP deflator itu cara mengukur inflasi. Sama kayak CPI. CPI itu bukan inflasi, tapi cara mengukur inflasi. Jadi dua-duanya itu kayak indeks buat mengukur inflasi. Nah ini contoh inflasi berdasarkan IHK. Nah di sini lihat kan, cara mengukurnya tadi kita mengurangi dengan periode sebelumnya. Di sini periodenya per bulan sih. Nah ini 135,83 ke 135,72, yang berarti dia berkurang kan. Kalau dia berkurang maka dia inflasinya minus. Misalnya kecil banget, 0,08. Ini kalau kalian lihat di sini di BPS itu angkanya kecil-kecil pasti, perbedaannya kecil-kecil. Tapi kalau di contoh kalian nanti pas ujian itu pasti gede-gede. Misalkan dari 120 ke 170, inflasinya gede banget kan, 50% misalkan gitu. Nah, tapi ini biasanya 0,0. Tapi ini inflasi yang bulanan. Nah, kalau ngitung inflasi yang tahun, ini tinggal di jumlah tiap bulannya. Jadi tingkat inflasinya tahun 2019 itu 2,72 berdasarkan inflasi bulanan. Gitu ya. Nah, ini cara mengukur inflasi, perbedaan inflasi berdasarkan GDP deflator dan CPI. Di sini dilihat, meskipun dia fluktuatifnya itu ada yang tinggi, ada yang lebih tinggi CPI, ada yang lebih tinggi GDP deflator, tapi mostly CPI itu hampir selalu lebih tinggi daripada GDP deflator. Kayak gini, ini semuanya. Mostly itu lebih tinggi daripada GDP deflator.
Tapi ada juga beberapa kasus yang dia tuh lebih rendah. Kayak ini. CPI lebih rendah kan. Karena bisa aja di sini misalkan tadi dia mengukur kualitas barang. Nah, kualitas barangnya kebanyakan pada turun. Nah, itu CPI-nya lebih rendah. Atau enggak, di sini barang impor yang dibeli oleh masyarakat itu turun lebih jauh. Itu bisa aja CPI-nya turun lebih jauh juga. Tergantung sih alasannya apa. Tapi intinya CPI dia adalah kelemahannya. Dia pasti melebih-lebihkan biaya hidup. Lebih dari CPI itu. Nah, ini contoh. Jadi ada 3 skenario. Kalian harus tahu dia tuh masuk ke CPI atau GDP deflator. Nah, yang A ini kasusnya di US ya. Kasusnya di US. Yang berarti Starbucks ini dia adalah food and beverage buat yang di US. Jadi dia produksi di US. Nah, kalau Starbucks dia meningkatkan harga Frappuccino, dia meningkatkan barangnya kan. Dia kan produk dalam negeri. Yang berarti kalau CPI, dia ya masuk-masuk aja ke CPI. Gitu kan. Nah, kalau GDP deflator gimana? Kalau Starbucks ini merupakan toko di dalam negeri, maka ya udah dia masuk ke GDP deflator juga. Dia masuk ke unsur C, konsumsi. Dan dia produksinya dalam negeri kan. Nah, terus yang B, Caterpillar raise the price of Caterpillar ini apa ya? Ini kayak industrial tractors. It's Illinois Factory. Oh ya. Nah, ini intinya dia adalah pembelian untuk investment, untuk meningkatkan output. Yang berarti kalau kita lihat di GDP deflator, maka dia bakal masuk ke yang namanya I kan, buat meningkatkan investment, buat meningkatkan output dari si Illinois Factory. Dia bakal masuk ke GDP deflator. Tapi kalau dilihat di CPI, di sini Illinois Factory dia bukan merupakan konsumen secara umum. Jadi di sini bukan untuk mengkonsumsi sesuatu, tapi dia masuk ke dalam investasi yang dia meningkatkan output dari suatu perusahaan. Nah, jadi CPI di sini dia nggak masuk GDP deflator doang. Terus yang C, Armani nama orang nggak ya? Atau nama Italian jeans, yaitu dia meningkatkan harga dari Italian jeans yang kemudian dijual ke US. Berarti dia produksi Itali, tapi dibeli di US. Berarti masuknya ke impor kan. Nah, kalau kayak gini, dia CPI itu masuk, tapi kalau GDP itu enggak. Jadi barang impor. Kayak yang gue jelasin tadi. Karena dia diproduksi di luar negeri. Simpelnya kayak gitu. Jadi dia nggak masuk ke GDP. Oh ya, ini masuk yang correcting variable saja. Jadi ini udah masuk kegunaan dari CPI. Pasti guna CPI. Jadi CPI di sini dia bisa mengukur perubahan harga dari tahun ke tahun. Misalkan nih, dia buat mengukur UMR. UMR Jakarta tahun 2000 itu 530 ribu. UMR Jakarta tahun 2019 sekarang sekitar 4 juta atau 3.940.000 ini. Ini kayaknya gue nyarinya asli deh. Ini UMR Jakarta 19 emang segini, UMR Jakarta tahun 2000 emang segini, 530. Nah, terus kita mau lihat apakah nilai kedua UMR tersebut sama. Apakah UMR di tahun 2019 itu lebih tinggi, emang benar-benar lebih tinggi daripada tahun 2000. Secara nominal kelihatan jauh lebih tinggi kan UMR-nya Jakarta 2019, kayak jauh banget itu. Tapi apakah kalau dilihat secara real dengan melihat perubahan inflasi
dia itu benar-benar lebih tinggi atau enggak. Nah, kita convert nih UMR tahun 2000 ke tahun 2019. Jadi kita mau ngitung UMR 2019 yang baru berdasarkan UMR tahun 2000. Ngitungnya ya udah, ini UMR 2019 yang baru sama dengan UMR tahun 2000 dikali IHK tahun yang sekarang dibagi IHK tahun yang dulu. Ini kok 2000 ya. 2000. Oh iya, ini 2000. Nah, ntar gue ganti di BPT-nya. Terus ya udah masukin aja. Ini IHK 2019, pas gue cari 871. Kalau dibandingin sama IHK 2000 dia 113. Waktu dihitung ternyata UMR tahun 2019 itu harusnya 4.085.221. Yang berarti aslinya UMR pada tahun 2000 itu sama dengan 4.085.000 nih pada tahun 2019. Yang berarti secara real UMR di tahun 2000 itu masih lebih tinggi kalau dibandingin dengan cost of living di tahun itu. Jadi ini kayak bohong gitu pemerintah. Aslinya tuh UMR sekarang nggak lebih tinggi. Artinya UMR sekarang tuh at least dia 4.085.000. Tapi sekarang cuma 39.40.93. Jadi ya kalau dibandingin sama cost of living, kita tuh lebih miskin secara real. Gitu, implikasinya. Jadi kegunaan seperti jadi jangan mau dibohongin. Oke. Ini kegunaan kedua dari CPI. Ini di sini dia bisa mengoreksi variabel ekonomi, yaitu correcting mengoreksi variabel ekonomi berdasarkan tingkat suku bunga. Jadi tingkat suku bunga itu ada dua nanti. Ada real interest rate sama nominal interest rate. Real dan nominal. Bedanya gimana? Intinya di sini kalau kita bicara soal suku bunga, konsep suku bunga itu dia melibatkan perbandingan jumlah uang pada periode yang berbeda. Misalkan nih, kalian nyimpan uang di bank ya, di rekening bank. Let's say dia BNI. Di BNI ini kalian ngasih bank sejumlah uang yang sekarang, dan bank pasti dia mengembalikan simpanan kalian itu dengan bunga di masa depan kan. Ya, aja dong kalian menyimpan uang dan kalian dapat bunga interest dari simpanan kalian itu. Demikian juga kalau kalian pinjam dari bank. Kalau kalian pinjam uang di bank, kalian dapat bunga kan yang harus kalian bayarkan di masa depan. Jadi kalian bayar ke bank kalau kalian mau minjem, dan kalian dapat dari bank kalau kalian mau nabung atau mau ngedeposit uang. Dia dari kedua kasus itu, kalau kalian mau memahami sepenuhnya kesepakatan antara nasabah dan bank, penting bagi kalian untuk lihat nilai rupiah di masa depan itu nilainya beda nggak sih dengan nilai rupiah yang sekarang. Yang berarti kalian di sini harus mengoreksi efek dari inflasi. Misalnya, buat jelasin apakah nilai inflasi ini bisa dibuat untuk melihat purchasing power. Misalkan nih, kalian deposit 1.000 tahun ini. Terus nominal interest itu 10%. Yang berarti aslinya kalian tuh bakal dapat, kalau secara nominal, kalian bakal dapat tambahan 10% dari 1.000 ini kan di tahun depan. Berarti ntar jadi $1.100 next year. Tapi kalau dilihat di tahun depan, itu ternyata inflasinya 4%. Yang berarti kalau secara real interest rate, itu ngitungnya nominal dikurangi inflasi. Berarti 10% ini dikurangi 4%, yang berarti dia jadi 6%. Nah,
aslinya secara nominal emang nilai uang kalian itu meningkat 10%. Tapi kalau secara real ini dia dibuktikan oleh purchasing power atau daya beli kalian. Daya beli kalian itu cuma tumbuh 6% aslinya, lebih kecil daripada yang nominal 10%. Berarti selisihnya itu adalah inflasinya. Jadi ya, interest rate kalian sebenarnya nggak segede ini, nggak 1.100, tapi daya beli kalian cuma meningkat sebesar 6% doang. Sama nih ya. Ini contohnya agak ribet juga sih. Gimana ya? Sama nih. Ini di mana? Ini lahan yang kosong. Ya udah di sini. Misalnya, anggap aja yang 1.000 ini, gue ngedeposit ini 1.000 khusus untuk beli buku. Jadi kalau misal di tahun, anggap aja ini 2020 ya, 1.000 ini, gue mau ngedeposit 1.000 khusus untuk beli buku. Yang harga bukunya di tahun 2020 itu adalah misalkan $10. Ini ya. Nah, yang berarti kalau 1.000 ini nggak gue depositin, maka gue dapat berapa tuh? Dapat 100 buku kan di tahun 2020. Nah, berarti kalau di 2020 gue dapat 100 buku, maka dengan uang 1.100 secara nominal itu harusnya di tahun 2020, kalau gue beneran dapat nominal interest rate, itu dari 2020 gue bakal dapat berapa tuh? 10 berarti 11 buku kan? 11 buku. Berapa sih? 1.100 bagi 110 buku kan? Kalau misal dia benar-benar meningkat 1.100. Tapi di sini konsepnya bukan kayak gitu. Konsepnya adalah kalian harus ngitung berapa sih inflasi tahun itu, terus kalian ngelihat perubahan harganya. Misalkan di sini inflasinya 0. Itu inflasi ya. Ini harga buku. Ini harga buku tahun 2021. Nah, ini. Kalau misalnya inflasinya 0%, buku ini 10%, $10. Berarti karena inflasi 0, berarti dia tetap $10. Yang berarti kalau gua dapat, jadi di sini dia jadi yang awalnya 100 itu jadi 110 kan, karena kenaikannya 100%. Ini quantity buku tahun 2021 yang gue dapat. Jadi di sini gue dapat 110 buku berdasarkan perhitungan yang tadi. 1.100 dibagi 10 gitu kan. Gue dapat 110. Nah, tapi beda lagi kalau misal inflasinya di sini 4%, sama kayak di contoh ini. 4% kan. Kalau misalnya 4%, maka buku ini jadi harganya 10,4 kan. Ya, 4%, 10 dikali 4%, yang berarti jadi 10,4 dolar. Yang berarti, kalau kita hitung berdasarkan si pertambahan uang gua di sini, yang berarti dia cuma menjadi 1.000, kalau misal 4% berarti jadi 1.040 ya. Nah, kalau 1.040 berarti gue cuma dapat 104 buku doang. Jadi meningkatnya itu cuma berdasarkan 4% ini. Jadi daya beli gue itu cuma meningkat sebesar 6% secara real. Nah, beda lagi kalau inflasinya itu meningkat dia 12% misalkan.
Sedangkan di sini gue 12%. Berarti 12% ini dia meningkat melebihi si nominal interest rate-nya. Berarti kalau kayak gitu, harga buku ini jadi 11,2 kan? Dari $10 kali 12% jadi 11,2. Yang berarti jumlah buku yang bisa gue beli sekarang turun dari 100 ke 98. Ini kalian hitung lagi ya nanti. Harusnya emang 98 karena jadinya itu bukan $1.000 yang kalian dapat, tapi 9.800. Jadi kalian cuma bisa beli 98 buku. Yang berarti di sini dengan jumlah dolar yang lebih besar, kalian itu daya belinya turun. Daya belinya turun sebesar 2%. Gitu. Jadinya purchasing power di sini adalah daya beli yang dia tuh kalian harus membandingin berdasarkan barang aslinya. Jadi kalian mengambil satu barang, terus kalian koreksi tuh berdasarkan inflasi yang ada. Jadi kalau di sini belum tentu dia bakal meningkat sebesar 10% karena ada inflasi 4% ini. Jadi tergantung dari inflasi tersebut. Jadi di sini biar nilai bunganya itu lebih dari inflasi, sehingga kita itu dapat return yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi kita di sini nggak dibohongin sama bank gitu. Jadi kalian nyimpen uang di bank itu harusnya tuh nominal interest rate-nya lebih besar daripada inflasi. Kalau enggak kalian dibohongin berarti. Kalian bakal rugi nyimpen uang di bank. Gitu ya. Nah, ada nggak kasus kayak gitu? Kalau kita lihat di sini ada-ada aja. Di sini tuh perbandingan antara real interest rate dengan nominal interest rate. Nah, kalau dilihat, hampir pasti nominal itu lebih tinggi daripada real. Dan emang harus kayak gitu kan. Tapi ada juga beberapa kasus yang realnya itu lebih tinggi daripada nominal. Misalkan ini kayaknya tahun 2008 nih. Nah, ini 2008 inflasi kan. Yang berarti kalau inflasi, maka di sini kalau inflasinya tinggi, berarti realnya itu bisa lebih tinggi daripada nominal. Misal nih, inflasinya di sini dia adalah 15%. Yang berarti real interest rate kalian jadi min kan? Min 5%. Yang berarti nanti real interest rate itu kurang dari nominal interest rate. Nah, itu kondisi kalau misal inflasinya lebih tinggi. Jadi artinya yang ketika real lebih tinggi dari nominal, maka inflasinya itu lebih tinggi. Sangat tinggi. Dan di sini orang-orang itu bakal rugi ketika menyimpan uang di bank. Ini juga bakal rugi. Ini juga bakal rugi. Nah, oke. Ini udah masuk rangkuman. Yang pertama, IAK itu ukuran dari biaya hidup. Dan CPI atau IAK sama aja. Itu dia mau melihat biaya keranjang atau fixed basket dari barang dan jasa dari si pembelian konsumen itu. Atau bahasanya gini sih, terus nanti. Nah, terus yang kedua, CPI itu ukuran yang tidak sempurna untuk mengukur biaya hidup. Karena 3 alasan yang tadi yang panjang itu. Substitution bias, introduction of new goods, sama unusual quality change. Ketiga, inflasi CPI itu lebih besar daripada inflasi GDP deflator. Jadi di sini kalian harus mengetahui mana barang yang masuk ke perhitungan CPI, mana barang yang harus masuk ke perhitungan GDP. Karena di ujian baru masuk. Yang keempat, ini rumusnya yang tadi. Real interest rate itu sama dengan nominal interest rate dikurangi inflasi. Biasanya masuk itu ini. Jadi kalian harus masuk ke ujian ya maksudnya, masuk ke TS. Jadi masuk, kalian harus tahu cara ngitung barang itu masuk ke CPI atau GDP deflator. Dan biasanya kalian suruh ngitung CPI, ngitung secara angka, cara ngitung CPI. Ya, udah sih. Oke, sekian buat asis kedua ini, kurang lebih mohon maaf. Dan
Dadah.